Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmatulisa, NIM 12402183065 dari jurusan Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir praktik pengalaman lapangan gelombang pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Januari sampai 26 Februari 2021. Kegiatan PPL kali ini dilaksanakan pada lembaga perekonomian atau usaha-usaha yang berada di desa masing-masing. Saya melaksanakan kegiatan PPL pada usaha sambal pecel Sari Rasa milik Ibu Lilis Nur Khalifah yang beralamatkan di RT 2 RW 4 Dusun Begelenan, Desa Jajar, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Judul laporan kegiatan praktik pengalaman lapangan saya adalah strategi pengembangan usaha sambal pecel Sari Rasa di tengah pandemi COVID-19 untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Jajar, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Silakan disimak videonya. Terima kasih. Desa Jajar merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Tambakan di sebelah utara, Kelurahan Kamulan di sebelah selatan, Kelurahan Bajang di sebelah timur, dan Desa Gondang di sebelah barat. Sebagian besar wilayah Desa Jajar merupakan tanah daratan dan sebagian besar merupakan tanah persawahan yang baik untuk bercocok tanam seperti padi, jagung, dan lainnya. Sebagian besar penduduk Desa Jajar bermata pencaharian sebagai petani. Luas Desa Jajar sekitar 200,40 hektar dengan 146,48 hektar merupakan lahan persawahan. Di Desa Jajar banyak sekali usaha mikro kecil menengah. Salah satunya adalah usaha sambal pecel Sari Rasa milik Ibu Lilis Nur Khalifah. Usaha sambal pecel ini didirikan oleh Ibu Lilis pada tahun 2008. Namun, tidaklah mudah bagi Ibu Lilis untuk mendirikan usaha tersebut. Banyak sekali kendala yang beliau hadapi saat itu, seperti kurangnya kesiapan Ibu Lilis untuk mendirikan usaha, kurangnya modal yang dimiliki, dan juga sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga kurang memadai. Karena adanya kendala tersebut, Ibu Lilis memutuskan untuk vakum selama 5 tahun. Saat vakum tersebut, Ibu Lilis belajar mengenai bagaimana seluk-beluk dunia usaha. Akhirnya, pada tahun 2013, dengan ilmu usaha yang telah beliau miliki, Ibu Lilis memutuskan untuk membangkitkan kembali usaha sambal pecel tersebut. Langkah pertama yang Ibu Lilis lakukan adalah berjuang untuk mencari pasar dengan cara door to door dari toko ke toko untuk menawarkan produk sambal pecel tersebut. Setiap bulannya, Ibu Lilis selalu membuat sebuah program untuk mengembangkan usahanya. Misalnya, pada bulan ini beliau akan menawarkan produk tersebut di kota mana dengan jumlah customer atau pelanggan yang telah ditargetkan. Langkah selanjutnya, Ibu Lilis mulai menyiapkan sarana dan prasarana yang mumpuni untuk memproduksi sambal pecel. Hingga saat ini, usaha sambal pecel Sari Rasa telah memiliki sarana dan prasarana penunjang kegiatan usahanya, di antaranya mesin penghancur gula, mesin oven kacang, mesin pemisah kulit kacang, dan masih banyak lagi.
Usaha sambal pecel sari rasa ini telah memiliki surat izin usaha sejak tahun 2008 dan juga telah memiliki labelisasi halal dari MUI sejak 4 tahun lalu. Hingga saat ini, usaha tersebut memiliki 22 karyawan yang sebagian besar merupakan masyarakat sekitar. Kegiatan usaha dari usaha sambal pecel sari rasa ini terdiri dari yang pertama adalah kegiatan produksi, di mana kegiatan produksi sambal pecel dilakukan 2 kali dalam 1 bulan dengan jumlah total 2 ton sambal yang diproduksi. Untuk jarak antara produksi satu dengan produksi lainnya tidak bisa diperkirakan karena sesuai dengan permintaan pasar. Tahap selanjutnya adalah proses packing atau pengemasan awal. Produk sambal pecel memiliki 4 level varian rasa. Yang pertama adalah tidak pedas, sedang, pedas, dan ekstra pedas. Untuk kemasannya terdiri dari kemasan 100 gram dan juga 200 gram. Setelah dikemas awal, produk sambal pecel akan dikemas untuk kedua kalinya dan juga akan diberikan label. Proses selanjutnya adalah finishing. Setelah melalui tahap finishing, produk sambal pecel siap didistribusikan ke berbagai kota di Indonesia. Saat ini, dengan adanya pandemi COVID-19, kegiatan usaha sambal pecel sari rasa menjadi terhambat karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat yang mengakibatkan pendapatan dari usaha sambal pecel sari rasa menjadi berkurang. Selain itu, beberapa bahan baku pembuatan sambal juga melonjak naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan kegiatan praktek pengalaman lapangan yang telah saya lakukan yang berjudul Strategi Pengembangan Usaha Sambal Pecel Sari Rasa di tengah pandemi COVID-19 untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Jajar, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Dari yang kita ketahui bersama bahwa saat ini Indonesia dan dunia sedang dilanda masalah kesehatan berupa wabah virus corona atau biasa dikenal dengan virus COVID-19. Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 lalu. Adanya wabah virus COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia dan juga perekonomian secara global. Lembaga IMF atau International Monetary Fund memproyeksikan perekonomian global tumbuh minus di angka 3%. Pada triwulan pertama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri terkontraksi cukup dalam dari 4,97% di kuartal keempat tahun 2019 menjadi 2,97% pada kuartal pertama tahun 2020. Salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya wabah COVID-19 ini adalah sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Langkah pemerintah dalam menetapkan kebijakan lockdown dan juga PSBB mengakibatkan beberapa aktivitas ekonomi menjadi terhambat. Dalam survei awal, terdapat lebih dari 50% UMKM mengindikasikan mereka bahwa akan gulung tikar pada beberapa bulan ke depan. Dampak pandemi COVID-19 pada sektor UMKM berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dikarenakan UMKM memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia, seperti UMKM merupakan salah satu sektor penyedia lapangan pekerjaan yang terbesar. Kemudian, UMKM memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan juga UMKM memberikan sumbangan dalam neraca pembayaran melalui kegiatan ekspornya.
Strategi pengembangan usaha pada suatu industri sangat perlu dilakukan apabila usaha tersebut tetap ingin bertahan dan berkembang di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak sekali faktor yang perlu diperhatikan apabila usaha tersebut tetap ingin berjalan dengan lancar dan tentunya memberikan keuntungan nilai tambah pada usaha tersebut. Di sisi lain, berkembangnya suatu usaha akan menimbulkan persaingan usaha sejenis sehingga tidak akan timbul monopoli produk. Persaingan antar usaha akan meningkatkan siklus ekonomi, keuangan masyarakat, dan juga daya beli masyarakat juga akan meningkat. Strategi pengembangan usaha dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan UMKM sehingga angka kemiskinan dan juga pengangguran akan menurun. Perkembangan UMKM akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan negara. Kemudian, bagaimana strategi pengembangan usaha sambal pecel sari rasa di tengah pandemi COVID-19 ini? Berikut penjelasannya. Hasil wawancara dengan pemilik usaha sambal pecel sari rasa yaitu Ibu Lilis Nur Khalifah, beliau menjelaskan bahwa strategi pengembangan usaha sangat perlu dilakukan di masa yang seperti ini. Usaha yang berkembang akan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah seperti menekan angka kemiskinan dan juga pengangguran dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga pemerataan ekonomi dapat tercapai. Strategi pengembangan usaha yang dilakukan oleh Ibu Lilis di tengah pandemi COVID-19 ini adalah menentukan kebutuhan modal usaha dan cara mengelola modal yang terbatas untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena modal sangat berpengaruh terhadap kegiatan produksi, sumber daya manusia, dan juga pemasaran. Dana yang dialokasikan untuk modal usaha berbeda dengan dana yang digunakan untuk kegiatan konsumtif. Oleh karena itu, pembuatan bisnis plan sangat perlu dilakukan agar pelaku usaha dapat menentukan seberapa besar modal yang digunakan dan dialokasikan untuk kegiatan usaha tersebut. Untuk menangani masalah permodalan, Ibu Lilis selaku pemilik usaha telah memiliki cadangan modal yang digunakan apabila terdapat hambatan-hambatan saat melakukan kegiatan usahanya. Misalnya pada saat ini adanya wabah pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Dan juga beberapa bulan terakhir harga bahan baku sambal pecel itu mengalami lonjakan harga seperti harga cabai merah. Oleh karena itu, mau tidak mau Ibu Lilis harus menggunakan cadangan modal yang dimiliki untuk membiayai kegiatan usahanya agar tetap bisa berjalan. Mengenai pengelolaan modal yang terbatas untuk mendapatkan hasil yang maksimal berkaitan dengan bagaimana cara pelaku usaha untuk mengelola modal yang terbatas dengan baik. Salah satu cara yang dilakukan oleh Ibu Lilis adalah dengan cara memperkaya pengetahuan beliau mengenai cara mengelola keuangan dan juga akuntabilitas usahanya sehingga beliau dapat mengambil keputusan yang tepat di setiap anggaran yang digunakan untuk kemajuan usahanya. Seperti penerapan SOP atau standar operasional prosedur yang dilakukan dengan baik. Penerapan SOP yang baik dari usaha ini adalah dapat dilihat dari sebagian besar atau semua alat produksi yang digunakan dari usaha ini sudah terbuat dari stainless sesuai dengan anjuran pemerintah. Selanjutnya, mengenai akses pemasaran, pemilik usaha sambal pecel sari rasa mengoptimalkan pemasaran melalui media belanja online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak untuk memasarkan hasil produksi sambal pecel. Selain itu, pemilik usaha juga berkolaborasi dengan siapa saja yang ingin menjadi reseller untuk memasarkan hasil produk sambal pecel. Sekian yang dapat saya paparkan dari hasil laporan kegiatan praktek pengalaman lapangan gelombang 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.